Michael. Baik, terima kasih Bapak, Bu Hadi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas. Halo, cek sudah kedengeran Bapak Ibu? Ya, sip. Mantap. Oke, udah jelas Pak. Udah siap, jelas Pak. Jelas Pak. Mantap Pak. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak mendengarkan beberapa masukan-masukan dan juga beberapa item pertanyaan yang ini akan menjadi saling terkait. Salam kenal, saya Michael Pusat, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia yang berubah nama menjadi Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, dan hari-hari juga sebagai dosen di Stisip Widuri dan juga menakodai Social Work Sketch. Kebetulan saya juga warga Jakarta Utara, Bapak Ibu, jadi salam hormat untuk kita semua. Senang bisa berjumpa pada... Salam kenal Pak. Ya, senang sekali siang hari ini kita bisa berbagi, tidak dalam rangka menggurui, tetapi memang ini bagian daripada sharing, supaya kita bisa saling update. Bapak dan Ibu, saya akan menggunakan waktu dengan sangat singkat, supaya tidak terlalu lama, nanti monitoring dan evaluasi, kemudian nanti ada ditambahin sedikit tentang rujukan. Ya, di sini kita ingin memahami konsep tentang pemantauan dan peserta juga memahami bagaimana bisa melibatkan berbagai pihak. Kalau tadi proses by proses sudah Bapak Ibu dengarkan dari narasumber yang lain, ini adalah tahapan yang tidak kalah penting dan kemudian harus selalu diingat dan diaplikasikan di dalam setiap praktik Bapak Ibu sekalian. Jika kita melihat pada bagian definisi, monitoring atau pengawasan berkala terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, ini berupaya untuk menetapkan sejauh mana pengiriman input, ya, jadwal kerja Bapak Ibu, ya, kemudian tindakan yang diperlukan dan keluaran yang ditargetkan, karena pasti Bapak Ibu punya perencanaan. Makanya sering sekali ketika ada penilaian PSM, itu pasti akan menjadi kriteria di mana memang tadi sudah disinggung pencatatan, kemudian juga disinggung terkait dengan dokumentasi yang lain yang memang diperlukan. Itu sangat membantu sekali untuk bisa memastikan bahwa Bapak Ibu mengingat apa yang sudah dilakukan. Karena pasti banyak sekali setiap hari akan berubah-ubah orangnya, nah tentu kita akan sangat membutuhkan pencatatan tadi. Nah, dari proses itulah kita bisa memonitor mana-mana yang memang sudah dilakukan dan mana yang sudah selesai dan mana yang harus dirujuk begitu. Pemantauan juga berguna untuk pemeriksaan sistematis pada suatu kondisi atau serangkaian kondisi seperti mengikuti situasi perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini kita melihat kliennya atau siapa yang memang kita bantu. Sedangkan evaluasi yaitu suatu proses yang berupaya untuk menentukan secara sistematis dan objektif hubungan antara efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan dalam suatu tujuan tertentu. Bapak Ibu sudah memiliki planning, ya, perencanaan, kemudian sudah dilakukan. Nah, evaluasinya apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bapak Ibu, itu adalah bagian daripada evaluasi. Selain itu, evaluasi juga merupakan alat pengelolaan pembelajaran dan tindakan yang berorientasi pada proses organisasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan saat ini dan perencanaan masa depan, baik dalam hal pemrograman dan pengambilan keputusan. Di sini saya ada membuat lebih mudah, nanti teman-teman bisa membaca, ya, singkatnya. Di situ pemantauan dan juga ada evaluasi di sebelah kanan Bapak Ibu. Singkatnya, pemantauan dan evaluasi dalam bertujuan untuk meningkatkan aksi-aksi kemanusiaan dalam hal ini yaitu layanan dan rujukan dengan mengumpulkan informasi mengenai implementasi dan dampak, ya, kemudian menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi untuk memandu perbaikan program layanan dan rujukan dalam konteks lain. Ya, Bapak Ibu sudah tahu tugas dan fungsinya. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, menerapkan itu, maka penting sekali untuk kita tetap memantau. Apalagi kalau misalnya dia sistemnya, mekanisme sudah kita rujuk. Ya, tadi kasus-kasus yang menjadi contoh di dalam paparan-paparan sebelumnya, itu juga menegaskan bagaimana kemudian kita tidak bekerja sendiri, ya, tapi PSM dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder, pemangku kepentingan, atau profesi yang lain, bahkan masyarakat yang lebih luas.
alasan yang mendasari monitoring dan evaluasi ada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah efisiensi. Ya. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu dan sumber daya yang dimasukkan ke dalam proyek relatif terhadap keluaran dan hasil. Kenapa kemudian ini menjadi materi bimbingan lanjutan? Karena bagi organisasi yang kemudian memang dipandang karena kemampuannya, yang kemudian dipandang karena kompetensinya yang terus bertambah dan diupdate. Tadi saya setuju kalau di paparan sebelumnya sempat disinggung terkait dengan perlunya training ya, Pak Juwadi ya. Jadi penguatan kapasitas yang secara berkala. Ya, ini sangat penting sekali karena teman-teman akan menemui berbagai macam masalah-masalah yang baru, apalagi di situasi pandemi saat ini. Nah, Bapak Ibu, evaluasi proyek dapat dirancang untuk mencari tahu apakah ada pendekatan yang lebih murah, ya, lebih tepat, dan lebih memakan waktu untuk mencapai tujuan yang dengan pendekatan-pendekatan yang tadi. Tujuannya harus sama, mendapatkan lebih banyak output daripada input minimum, ya, di mana kita bisa mengurangi waktu, mengefisiensikan tadi, dan menyelesaikan lebih banyak masalah yang ada. Ya, baik dalam hal ini adalah tugas-tugas Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah efektivitas, ya, menggambarkan apakah proses penelitian bermanfaat dalam mencapai tujuan dan sasaran proyek atau menghasilkan hasil yang positif. Jadi artinya yang Bapak Ibu lakukan itu efektif atau tidak, tepat sasaran atau enggak ya. Kemudian strateginya mudah enggak untuk kita lakukan, itu sangat penting sekali. Jadi jangan memperumit diri kita ya untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya perlu dirinci dan dilihat kembali apa rencana yang Bapak Ibu sudah lakukan sehingga itu menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kita apakah efektif untuk kita terapkan kepada klien A, B, C atau orang-orang tertentu atau tadi model advokasi yang kita harus lakukan ketika di satu tempat belum ada IPSM misalnya, kemudian kita melakukan perencanaan untuk bagaimana membantu menghadirkan ikatan PSM itu di dalam satu daerah tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah relevansi atau kesesuaian menggambar kegunaan, ya. Kemudian etika dan fleksibilitas suatu proyek dalam konteks tertentu. Jadi kita harus lihat relevansinya itu pas nggak sama kita, kemudian bermanfaat nggak, memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita nggak. Ya, kemudian dia harus fleksibel dalam hal baik dari segi waktu, kemudian juga dari segi penerapannya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, efektivitas, efisiensi dan kesesuaian dapat dipertimbangkan untuk metode, alat, dan pendekatan yang berbeda daripada mempertanyakan nilai pendekatan penelitian secara keseluruhan. Ini alasan-alasan yang secara umum maupun spesifik tentang bagaimana mendasari monitoring dan evaluasi. Tapi yang pasti, sederhananya adalah kita mau melihat sejauh mana kita sudah menerapkan apa yang harus dilakukan. Karena ini penting supaya kita tidak keluar dari koridor dan kewenangan Bapak Ibu sebagai PSM dalam menjalankan tugas dan fungsi. Nah, kita mau melihat pentingnya monitoring dan evaluasi. Yang pertama, itu penting untuk mengetahui perbedaan apa yang dihasilkan oleh suatu program dalam memotivasi semua stakeholder untuk melakukan upaya-upaya baru dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas hasilnya. Ya, yang kedua, walau evaluasi bersifat retrospeksi, namun sesungguhnya kegiatan evaluasi bertujuan untuk memandang ke masa depan sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita tetap merefleksikan, sebetulnya rencana kita program tahun ini apa sih dalam waktu dekat, kemudian kemarin tahun 2020 kita sudah melakukan apa sih. Nah dari hasil itu kemudian kita melihat bahwa oh ternyata masih sangat dibutuhkan nih penjangkauan kita nih. Oh database kita nih, ada perubahan nih dalam konteks pemberian bansos saat ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah ini kan juga menjadi masukan-masukan yang baik. Kemudian evaluasi yang baik menghadirkan alternatif bagi pembuat keputusan untuk dipertimbangkan. Nah, ini tadi hasilnya, kemudian Bapak Ibu ya membuat masukan catatan-catatan yang disampaikan kepada tadi induknya ya, baik Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial untuk menjadi masukan dan bahan catatan. Kemudian, monitoring dan evaluasi dapat menjadi alat pembelajaran yang baik serta sarana untuk meningkatkan kinerja program dan menunjukkan akuntabilitas. Ya. Jadi
sebisa mungkin kita tidak langsung lupa, Bapak Ibu. Jadi biar program sudah berjalan, misalnya katakanlah 2020 yang lalu, kemudian kita tidak melakukan evaluasi, ya, atau mungkin dalam proses 1 bulan, misalnya program itu bulan 10, nah di bulan 10 berjalan sampai di bulan 11 itu tetap harus dilakukan monitoring, sehingga apakah tadi 3 hal tadi itu berjalan atau tidak, ya, tentang fleksibilitas, ya, kemudian relevansi dan efisiensi. Kemudian Bapak Ibu, monitoring dan evaluasi jangan dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, ini sering sekali kita langsung dakdikduk, ya. Padahal itu adalah sesuatu metode atau cara yang dilakukan untuk memudahkan kita apabila ada kekeliruan atau kekurangan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, itu masih ada kesempatan, ya. Tapi justru sebagai sesuatu yang konstruktif. Kemudian hasil evaluasi dapat digunakan dalam upaya melakukan advokasi. Nah, itu tadi contoh yang tadi kita sempat singgung. Kemudian penggalangan dana, serta dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Eka, yaitu menggambarkan bagaimana praktik teman-teman ketika memang dalam situasi ini tidak ada yang bisa membantu, ya, atau mungkin belum terhubung dengan baik, maka kemudian ini menjadi satu landasan dasar yang kemudian bisa kita lakukan dalam menerapkan bagaimana mencari dukungan dengan pihak-pihak lain. Nah, Bapak Ibu, monitoring dan evaluasi itu adalah bagian dari sebuah proses, ya, di mana kita dalam tahapannya kita mau melakukan proses pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam proses itu berjalan juga kita bisa memonitor apakah memang sesuai dengan perencanaan saya di tahun ini, apakah memang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Ketua IPSM saya, misalnya gitu, ya. Nah, kemudian nanti di tahap akhir akan ada evaluasi. Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Karena memang kita membutuhkan bagaimana gambaran-gambaran yang sudah terjadi sebelumnya, dan kemudian tadi beberapa alasan yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, ini adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan, Bapak Ibu. Jadi, apa yang mendasari bahwa IPSM sudah melakukan aktivitas pertolongan misalnya di masyarakat? Ya, ada hasil evaluasinya. Nah, itu harus dilampirkan sebetulnya, minimal disimpan. Nah, biasanya kalau misalnya dalam penilaian IPSM, kalau untuk wilayah DKI Jakarta, saya kebetulan juga bagian dari tim penilai, kita melihat pada aspek itu, apakah merefleksikan melalui monitoring dan juga evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Ketika itu sudah ada, nilainya plus sekali. Karena Bapak dan Ibu sadar bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah sesuatu yang penting. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, baik monitoring atau evaluasi, keduanya merupakan alat dalam pengelolaan sebuah program atau organisasi. Dalam monitoring, informasi untuk mengidentifikasi kemajuan sesuai dengan rencana dan jadwal yang disepakati sebelumnya dikumpulkan secara rutin. Jadi Bapak Ibu itu punya pencatatannya, ya. Kemudian direkap semua kapan dilakukan monitoring, apa yang dilakukan, apa yang ditemukan, apa yang menjadi masukan untuk diperbaiki, begitu. Kemudian perbedaan antara implementasi aktual dengan yang direncanakan dan diidentifikasikan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif tadi. Ketika temuan digunakan untuk memantau hasil perkembangan, baik efek maupun dampak, disebut sebagai evaluasi berkelanjutan. Berarti ini belum selesai, ini masih ongoing proses, ya, masih berproses ke depan, begitu. Evaluasi lebih bersifat episodik ketimbang monitoring. Jadi ada perbedaannya, ya. Jadi kalau evaluasi itu dia episodik, biasanya di ending, ya, atau per berapa 3 bulan, 6 bulan, atau per 1 kali. Tapi kalau monitoring selama program berjalan, itu bisa sembari dimonitoring sesuai dengan apa yang menjadi indikator dari monitoring Bapak Ibu lakukan. Oke, evaluasi fokus pada pertanyaan spesifik terkait dengan efektivitas dan dampak untuk mempengaruhi program atau layanan di masa depan. Kemudian penilaian dampak seringkali sulit ditentukan karena mahal biayanya dan memakan waktu cukup lama. Ya, karena memang kalau misalnya kita melakukan evaluasi yang berfokus, itu tentu akan mengeluarkan banyak energi, materi, tapi kita bisa siasati itu dengan kemampuan kita masing-masing. Biasanya ini kalau yang menyangkut program-program besar, Bapak Ibu, ya. Nah, ini biasanya juga dilakukan misalnya oleh IPSM pusat, katakanlah begitu, maka penilaian dampak itu bisa dilakukan.
Kemudian penting untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan terhadap penerima manfaat yang dituju selama implementasi. Jadi ketika Bapak Ibu mendampingi orang yang kemudian memerlukan bantuan tadi, apakah kemudian itu sudah ada dampak atau tidak? Maka kita harus monitor. Kita harus lihat sejauh mana sih sebetulnya kita sudah sangat membantu dia atau bagaimana. Atau jangan-jangan dia tidak membutuhkan yang kita berikan, dia justru membutuhkan hal yang lain. Nah, ini sangat penting, simple, tetapi kemudian kita tetap harus berhati-hati, Bapak Ibu ya. Kemudian program monitoring masyarakat dapat merekam dampak secara lokal untuk memodifikasi kegiatan program. Nah, ya dengan monitoring tadi kita tahu, oh ternyata apa yang kita lakukan untuk wilayah penjaringan tidak sama ya dengan yang di Rorotan gitu ya, misalnya. Oh ternyata apa yang kita lakukan di Sunterjaya itu bisa sama ya dengan wilayah Warakas misalnya. Nah, ini kan kemudian kita perlu monitoring. Ternyata, oh tidak bisa nih, karena tipe-tipe orang-orang atau masyarakat atau culture komunitas tertentu yang kemudian tidak memungkinkan kita untuk kemudian bisa menerapkan itu. Baik, kemudian dampak dan dinilai secara informal melalui wawancara dengan penerima manfaat, ya, kelompok sasaran, kemudian tokoh-tokoh atau stakeholder lainnya. Siapa yang kemudian menjadi target? Kita harus tanya. Jadi kita harus tanyakan apakah Bapak atau Ibu penerima manfaat ini sudah merasakan ada perubahan tidak ketika didampingi. Oh ya, saya sudah dapat informasi, terima kasih banget, saya jadi berani nih ke Pak RT atau Pak RW begitu. Atau misalnya dengan kelurahan kita sudah ada progres nih, yang tadinya saya nggak dapat bantuan sosial, kemudian saya dipertimbangkan dan diajukan kembali misalnya. Itu kan satu hal yang kemudian kita bisa melihat ada dampak. Oh ternyata si penerima tadi atau calon penerima manfaat tadi, dia merasa bahwa oh saya dibantu nih, saya tidak stres lagi nih gitu ya. Saya tidak berpikir lagi tentang besok apakah saya bisa makan atau enggak, tapi ini sudah ada minimal progres di mana saya mendapatkan bantuan, keyakinan saya untuk tetap bertahan hidup gitu. Ini kan sangat penting sekali Bapak Ibu. Kemudian monitoring dan evaluasi perlu dilakukan sehingga temuan-temuan segera dapat direspon dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi tadi. Nah, itulah kenapa kemudian rangkaian aktivitas itu harus terstruktur. Makanya luar biasa nih Pak Juwadi sudah mempersiapkan BIMTEK ya atau training yang seperti ini meskipun kita melalui Zoom. Ya, karena ini satu rangkaian. Jadi Bapak Ibu tuh tadi seperti yang saya sampaikan, IPSM sekarang sudah mulai maju, sudah mulai bangkit, sudah mulai tertata rapih begitu. Nah, ini harus dipertahankan dan bahkan harus dikembangkan. Karena suka tidak suka faktanya IPSM sangat membantu bagi masyarakat di lapangan. Itu yang kita lihat sampai sekarang. Makanya ketika Bu Tina menyampaikan tentang kegiatan hari ini, saya tidak berpikir panjang, semua agenda saya cancel. Ya memang kita harus melihat bahwa ada satu komitmen di mana ini harus diberdayakan dan kemudian ini harus dikembangkan karena memang menjadi kebutuhan di lapangan. Nah, tujuan monitoring dan evaluasi Bapak Ibu, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pengelolaan program, proyek, dan kegiatan pendukung untuk memastikan penggunaan dana dan sumber daya lainnya secara optimal. Ini sudah sangat jelas Bapak Ibu pasti sudah paham. Bahkan kadang-kadang ada yang IPSM yang dananya nggak ada ya Pak ya, tapi bikin program dan kemudian dalam prosesnya patungan sana-sini, bahkan ada yang membantu. Tapi saya melihat bahwa itu bisa berjalan begitu dan itu sangat optimal dengan kemampuan yang kita miliki. Itulah luar biasanya kalau komitmen konsisten dalam berjalan itu pasti akan ada jalan ya. Meskipun sempat tergopoh-gopoh mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah mengalami itu, tetapi selalu ada progres yang kemudian itu menjadi satu gambaran bahwa oh ternyata kita sanggup untuk mengusahakan itu dengan baik begitu. Kemudian belajar dari pengalaman untuk meningkatkan relevansi, metode, dan hasil program kerjasama. Bapak Ibu yang menerapkan ini memang pasti akan tentu akan lebih berbeda Bapak Ibu daripada orang yang tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu mendapatkan refleksi. Ternyata apa yang saya lakukan tidak cocok nih di wilayah saya seperti ini, harusnya yang seperti itu.
Yang kedua, kita jadi tahu bahwa tidak semudah ini untuk kemudian menerapkan intervensi atau tindakan pertolongan yang Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, kita jadi tahu bagaimana cara mengefisiensikan waktu yang singkat untuk kemudian kebutuhannya dapat tercapai. Inilah salah satu hal yang penting sekali, kenapa monitoring dan evaluasi tetap harus bisa dilakukan. Kemudian memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pemerintah yang bekerja sama, baik LSM, organisasi dan pemerintah, dan masyarakat lokal untuk memantau dan mengevaluasi. Nah, ini juga menjadi satu keterkaitan ya, satu dengan yang lain, di mana kita bisa saling memberi masukan, dan kemudian kita juga mendapat masukan. Ini untuk pengembangan organisasi ini sangat penting sekali. Kemudian monitoring dan evaluasi juga sangat terkait dengan untuk persyaratan donor atau pemilik program, atau pemberi funding, ya, atau pemberi anggaran atau dana, ya, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk melihat apakah sumber daya mereka digunakan secara efektif, efisien, dan untuk tujuan yang disepakati. Jadi harus ada dasar, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, kita yang repot nanti. Nah, ini akan ada temuan lah, kemudian ada audit lah, gitu. Makanya audit itu ada dua, Bapak Ibu, biasanya. Auditnya dari keuangan, laporan keuangan kita, yang kedua dari laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu juga akan melihat pada aspek tadi, monitoring dilakukan atau tidak, kemudian evaluasi akhir ada atau tidak. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Kolaborasi-kolaborasi, apalagi sangat mungkin sekali PSM nanti akan lebih luas, ya, khususnya wilayah kita, Jakarta Utara, sangat mungkin sekali dengan korporasi-korporasi yang ada di wilayah ini bekerja sama. Bayangkan kalau misalnya untuk meyakinkan mereka, kita harus punya portofolio tadi, bahwa kami memang organisasi masyarakat, tapi kami kemudian mencoba belajar profesional begitu, dan bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Nah, ini investasi yang jangka panjang, Bapak Ibu, sehingga nanti korporasi-korporasi akan percaya dan mudah sekali untuk dia memberikan investasi atau donor begitu kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian memberikan informasi dalam rangka meningkatkan advokasi untuk kebijakan, program, dan sumber daya ini sangat penting, karena dengan evaluasi yang kita lakukan, maka kemudian kita tahu masukan apa yang harus kita sampaikan kepada Sudin kah, kepada Dinas Sosial kah, bahkan Kementerian Sosial yang sifatnya sudah lebih umum, begitu, lebih luas begitu ya. Nah, ini adalah kenapa tujuan monitoring dan evaluasi dilakukan, Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah di dalam monitoring, ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi unit-unit berbeda yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi. Ya, tadi kan Bapak Ibu punya perencanaan, ya, apa yang harus dilakukan, berapa kali dilakukan, di mana tempatnya, siapa saja yang terlibat, kemudian siapa yang menerima manfaatnya, kemudian apa yang dilakukan, setelah dilakukan apa yang terjadi, apakah ada perubahan, apakah tidak ada perubahan, kemudian catatannya itu harus dicatat, Bapak Ibu, ya, karena memori kita terbatas, sehingga pencatatan itu sangat penting sekali. Ya, Bapak, saya nggak punya laptop, tulis di kertas, nanti dipisahin. Ya, saya nggak punya ini, pasti bisa dari buku. Kalau Bapak Ibu punya handphone, di sana bisa ada notes yang bisa diketik. Gitu. Jadi jangan mempersulit karena ketidakmilikan kita, karena bukan itu yang utama, tetapi adalah bagaimana proses kita mau melakukan itu, dan kemudian itu adalah suatu bukti dari evidence based practice atau praktik terbaik Bapak Ibu gitu. Nah, itu kan penting sekali, karena tanpa catatan memori kita terbatas, kita bisa lupa. Misal contoh, ya, Pak Juwadi misalnya, Bu Menteri datang nih, misalnya Bu Risma ke wilayah itu, Pak Juwadi pernah nyatet gitu kan, tapi lupa gitu, atau disimpan di mana gitu ya, tidak kemudian diamankan begitu. Nah, itu kan kita ditanyakan berapa jumlah PPKS di sini gitu. Bu, berapa ya kemarin? Kayaknya segini. Nah, itu akan kena diragukan begitu ya. Sekian itu tidak ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya catatan soal itu, dan kemudian itu harus diupdate. Jangan diupdate-nya sekali setahun atau 2 kali setahun, Bapak Ibu, tapi itu harus diupdate. Nah, itulah kemudian itu bagian dari monitoring. Sebetulnya di wilayah saya, desa ini atau kelurahan ini tuh ada berapa banyak sih pemerlu pelayanan kesejahteraan sosialnya. Kemudian potensi sumber yang lainnya yang mungkin ada yang baru nggak?
Kemudian ada update apa sih? Nah, itulah kemudian kenapa ini langkah-langkahnya kita harus mengidentifikasi, ya. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi item yang membutuhkan umpan balik. Jadi tadi yang tadi saya jelaskan gitu kan, dengan begitu kita tahu ternyata ada yang baru nih. Nah, kelurahan juga tahu nih, ini ada data baru nih. Wah, harga di sini begini gitu misalnya. Nah, kita jadi paham. Oh, ada tuh warga yang kontrak baru aja pindah tapi ternyata dia mengalami masalah gitu. Nah, ini kan akan sangat menarik kita ketika kita bisa melakukan upgrading yang seperti itu. Kemudian mengembangkan performa untuk pelaporan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langkah-langkahnya itu monitoring dilakukan itu untuk pelaporan nanti bahwa program yang berjalan setelah 6 bulan terjadi begini-begini, semuanya prosesnya baik. Kemudian ada perubahan kah? Ada apa? Nah, dibuat pencatatannya. Jadi catatannya apa? Kenapa dia berubah? Kalau dia sudah berhasil, katakan sudah berhasil, sekian banyak orang yang sudah didampingi, yang tadinya tidak punya KTP, misalnya, sudah bisa. Yang tidak punya akta lahir, sudah kita bantu sekian orang. Kemudian yang kita rujuk ke rumah sakit jiwa, orang-orang yang gangguan jiwa, misalnya di dekat wilayah kita, sekian orang. Nenek-nenek, pelanggan siapa lu? Kemudian, memperbaiki tanggung jawab pelaporan di berbagai tingkatan. Ya, misalnya laporan ini harus disampaikan ke siapa. Ya, misalnya programnya dengan Sudin. Nah, itu satu lagi Bapak Ibu punya program dengan Dinas Sosial. Nah, itu kan akan berbeda pelaporannya. Kemudian memproses dan menganalisis laporan. Jadi laporan itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi Bapak Ibu juga harus menganalisisnya gitu. Buat catatan Bapak Ibu. Ternyata ketika kita melakukan tahapan pendampingan ini, kami memiliki kendala A, B, C. Kemudian kami berusaha mencari solusinya, yaitu A, B, C. Nggak apa-apa, itu harus disampaikan. Sehingga itu menjadi proses pembelajaran bagi kita semua, bagi yang membaca, bagi penerima laporan, maupun teman-teman yang lainnya. Kemudian mengidentifikasi area kritis, ya, atau tidak dapat diandalkan dalam implementasi tadi yang tadi saya sampaikan. Kemudian memberikan umpan balik untuk BMC pada kelas level. ya. Jadi tindakan korektif yang seperti ini akan sangat sekali sehingga kita bisa melakukan pembaharuan terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam evaluasi Bapak Ibu. Iya, saya lanjutkan. Ini mama kan lagi ikut Zoom meeting. Tiba-tiba habis ini pulsanya, gimana sih mama nggak bisa ikut Zoom meeting sampai habis ini? Nanti Pak Juwadi kirim pulsa. Maaf Pak, Ya. ada kesalahan teknis. Lanjut aja Pak. Nggak apa-apa Pak. Iya, lanjut aja. Baik, langkah-langkah dalam evaluasi. Yang pertama Bapak Ibu memformulasikan dan memilih tujuan yang ingin dicapai. Jadi kan kita punya rencana ya Bapak Ibu ya. Apa sih formula yang kita mau capai? Misalnya di akhir itu wilayah saya PPKS-nya semua sudah terjangkau, sudah terdata, gitu ya. Kemudian mengajak masyarakat, kemudian memiliki keinginan untuk masuk ke IPSM, misalnya contoh. Terus ketiga, saya mengadakan kerjasama dengan satu pabrik yang ada di wilayah saya. Nah, itu kan juga bisa menjadi satu sasaran program yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, ini yang kemudian kita jadi memformulasikan dan memilih tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi tadi gitu. Kemudian mendefinisikan atau menentukan dengan jelas tujuan evaluasi. Kita harus tentukan tujuan evaluasinya buat apa. Yang pertama tadi untuk dilaporkan. Kedua, sebagai bahan masukan kepada stakeholder yang memberikan bantuan misalnya. Atau sebagai laporan kepada pemerintah. Dalam hal ini suku dinas kah, dinas sosial kah, atau kementerian sosial. Ya. Kemudian juga mungkin laporan terhadap anggota-anggota kita, gitu, IPSM. Gitu. Jadi mereka tahu, oh ternyata kita sudah melakukan ini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata dalam prosesnya, oh ada kesulitan kok ya, gitu. Jadi, oh kita jadi tahu gitu, besok berarti kita perlu bantu di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman pembelajaran. Wah ini penting sekali Bapak Ibu. Ya,
pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian membuat kita IPSM semakin kuat, karena kita nggak sendirian, tapi kita belajar dari teman-teman yang lain. Nah, ini proses yang baik sekali, karena kita nggak bisa kemudian berinovasi hanya sendirian, tapi justru harus berkolaborasi. Nah, dengan bahan evaluasi itulah kita bisa saling sharing. Kalau enggak kan apa yang mau diomongin gitu, nggak ada buktinya. Ya. Kemudian yang keempat, mendefinisikan dan mengadopsi prosedur-prosedur ya baik assessment atau penilaian. Nah, ini yang singkat-singkat saja Bapak Ibu, misalnya evaluasinya terkait dengan apa yang direncanakan, kemudian berapa banyak yang harus dijangkau indikatornya, kemudian siapa sasarannya, berapa kali aktivitasnya, prosesnya kapan, nah, kemudian apakah anggarannya sudah terserap semua atau belum, ada sisa untuk apa, ya nggak apa-apa kalau memang itu sifatnya hibah, Bapak Ibu bisa mengatur. Kalau itu sifatnya memang program harus berjalan, silakan disesuaikan. Jadi intinya adalah kita memiliki pertanggungjawaban yang baik, baik secara personal, ya, organisasi maupun kelembagaan. Hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama menyiapkan instrumen sederhana dalam melakukan monitoring dan evaluasi, ya, itu udah pasti apa-apa aja yang mau dilakukan. Kemudian melakukan penjadwalan waktu monitoring dan evaluasi. Nah, ini harus dibuat nih di perencanaan awal gitu. Jadi awal tahun udah kita bikin, nanti monitoring bulan 6 ya, habis bulan 6 nanti bulan 11 gitu, evaluasi bulan 12 gitu. Itu boleh, atau programnya 3 bulan. Jadi berarti kalau 3 bulan, bulan kedua kita monitoring ya, bulan ketiga kita evaluasi. Kemudian melakukan pengumpulan dan pencatatan proses monitoring dan evaluasi. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, wah ini pasti penuh banget nih, banyak gitu. Enggak harus begitu. Tapi tadi item-item yang tadi saya sebutkan, nah itu harus masuk gitu, jelas siapa targetnya, bagaimana, kapan, berapa kali dilakukan, siapa yang menerima, berapa anggarannya, bagaimana proses, ada kendala atau enggak, apa solusinya, terus kesimpulannya apa gitu ya. Kemudian melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tadi, baik tadi yang saya bilang ke Sudin kah, Dinas kah, Kementerian Sosial, bahkan ke anggota atau organisasi di pusat ya, pengurus pusatnya. Kemudian melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas. Nah, ketika kita melakukan monitoring atau evaluasi, kita harus catat jam berapa kita mulai, apa saja yang sudah mulai di ini, siapa pihak-pihak yang terlibat, dicatat. Gitu ya Bapak Ibu ya, simple. Simple, jangan dipikir yang susah-susah seperti laporan-laporan yang ini, karena kita kan basic-nya yang sederhana begitu. Jadi kita pilih juga yang cara-cara yang sederhana yang memudahkan kita juga untuk melakukannya, jangan mempersulit diri kita kan, karena Bapak Ibu dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Jadi kalau kita kesulitan hanya sampai di situ, nggak ketolong nanti teman-teman yang membutuhkan. Kemudian melakukan analisis terhadap semua catatan. Jadi jangan semua catatan dipindahin brek begitu Bapak Ibu. Tapi pilih-pilih mana yang perlu dimasukkan, mana yang memang itu membutuhkan keterangan lebih lanjut, nah itu dipilih-pilih. Kemudian mengambil pembelajaran dan penilaian dari analisis yang telah dilakukan. Jadi kita refleksi, ngobrol sama ketua IPSM-nya. Iya nih ternyata program kita bagus berjalan, tapi ada kendala nih. Kita lupa melakukan dokumentasi. Waduh, gitu kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya waktu itu kan kita asik melakukan kegiatan, tapi tidak ada yang mendokumentasikan. Nah, itu kan juga harus jadi bagian evaluasi ya. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran harus diiringi dengan tindakan-tindakan. Jadi kalau kita dapat info atau input apa, nah kemudian harus ada tindakannya. Nanti perbaiki, kemudian saling mengingatkan, kemudian membuat pencatatan bahwa ini besok harus begini, tahapannya ini. Yang tadi mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Eka, misalnya dari mulai tahapan awal sampai akhir, apa yang dilakukan IPSM. Nah, teman-teman itu ngapain? Nah, itu harus dicatat, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, menjajaki situasi kondisi sedini mungkin. Ini saya coba menambahkan sebetulnya materinya. Jadi, bagaimana kemudian kita memantau di masyarakat. Yang pertama itu amati kondisi yang ada di masyarakat, termasuk berbagai kelompok yang terdampak krisis atau masalah, ya, yang memang memiliki masalah. Kita harus lihat dulu, amati dulu. Apakah memang dia memerlukan bantuan, apakah dia masuk kategori kewenangan kita atau tidak. Kemudian cari... Mohon maaf, Pak Michael, izin 5 menit lagi, Pak. Baik.
Cari informasi mengenai pihak-pihak yang berwenang atau biasanya yang mengambil keputusan. Kemudian dapatkan penjelasan tentang keterlibatan masyarakat dalam sejumlah hal dalam situasi krisis. Kemudian gali informasinya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pelibatan masyarakat, ya, koordinasi, mulai dari menjajaki situasi, kemudian mencari informan kunci, fasilitasi masyarakat tersebut, ya, kemudian alternatif untuk diskusi dan sosialisasi, kemudian meningkatkan mobilitasi masyarakat. Jadi kita nggak sendirian, Bapak Ibu, melakukan ini. Nah, ini nanti silakan dibaca, ya, pelibatan-pelibatan dan identitas nggak bisa sendirian, maka yang terdekat adalah masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir, nah, terminasi. Jadi terminasi pengakhiran dari sebuah layanan itu dilaksanakan ketika pertama, tujuan telah tercapai. Yang kedua, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi. Yang ketiga, ketika teman-teman pekerja sosial masyarakat tidak terlibat lebih lama lagi. Kemudian bimbingan dan pembinaan lanjut itu yang bagaimana? Nah, PSM hendak mengembangkan berbagai alternatif bimbingan dan pembinaan lanjut, ya, karena kemudian sering kita temukan bahwa penerima manfaat yang mengalami kemunduran dan menampilkan kembali perilaku disfungsi dia, misalnya bermasalah lagi nih, balik lagi nih dia nih. Nah, kemudian setelah pertolongan dihentikan, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan ditinggalkan 100%. Kita tetap memantau, ya Bapak Ibu, ya. Ikuti perkembangannya, tumbuhkan semangat, beri motivasi, kemudian bimbing mereka sampai mandiri. Kemudian bagaimana cara kita melakukan rujukan? Ingat, kita terbatas, kita tidak memiliki kemampuan yang super karena kita membutuhkan orang lain. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan layanan rumah sakit, ya, dokter, kemudian pekerja sosial profesional, psikolog misalnya, atau misalnya menghubungkan mereka dengan pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan misalnya untuk diberikan pekerjaan misalnya. Nah, rujukan dilaksanakan yang pertama itu ketika klien membutuhkan pertolongan lanjutan. Maka Bapak Ibu harus melakukan rujukan. Yang kedua, ketika PSM atau petugas tidak memiliki kompetensi khusus yang diperlukan oleh klien. Misalnya tadi ODGJ, ya, kemudian NAPSA, HIV/AIDS yang memang memerlukan mereka yang lebih profesional berdasarkan pendidikan, kewenangan, ya, dan kemudian uji kompetensinya gitu. Kemudian yang ketiga, ketika PSM memiliki masalah pribadi yang menghambat proses pertolongan ketika Bapak Ibu lagi mendampingi, tapi ternyata lagi ada musibah, ada masalah, atau apapun itu dirujuk kepada teman PSM juga, atau dirujuk kepada layanan profesional. Bagaimana cara merujuknya? Yang pertama, Bapak Ibu harus kemudian melampirkan catatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Supaya apa? Supaya penerima rujukan paham. Oh, ternyata dia sudah diberikan ABC, kemudian kekurangannya ini. Identitasnya jelas, sudah dilayani warga DKI Jakarta, misalnya contoh. Nah, kemudian yang kedua, di rujukan itu harus ada dokumentasi. Dokumentasi yang jelas tentang orang tersebut, tentang Bapak Ibu yang memberikan dampingan. Yang terakhir adalah kontak person, ya, kontak person Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga meminta kontak person dari lembaga atau institusi atau orang yang Bapak Ibu rujuk. Jadi satu waktu Bapak Ibu tetap bisa memonitor, seperti yang tadi saya sampaikan, jangan tinggalkan 100%, tapi tetap dimonitoring. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan melayani dengan ikhlas merupakan sebuah investasi bukan saja bagi kita, tetapi bagi keluarga kita di masa mendatang. Saya Michael Ivan, terima kasih Pak Juwadi. Selamat. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Michael, narasumber terakhir, pemateri terakhir. Ternyata luar biasa Pak Michael, masih bertahan peserta kita. Wah, luar biasa. Semangat rupanya para peserta hari ini, luar biasa. Terima kasih untuk semuanya juga. Ya. Pak Michael, ini mohon maaf dari chat yang saya sudah ada beberapa teman yang akan mungkin kepada Ibu Sesari. Selanjutnya, nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Dari perwakilan dari PSM Penjaringan Jakarta Utara. Saya mau bertanya Pak, bagaimana kalau dalam satu wilayah yang program dan kegiatannya tidak berjalan atau tidak aktif, apakah berdampak terhadap masyarakat? Dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Silakan Pak Michael, mungkin bisa langsung dijawab saja. Ya, baik. Terima kasih Bu Kartini. Jadi yang pertama memang kita harus lihat. Ya. Halo, cek. Suara saya kedengeran Pak? Jelas Pak, jelas Pak. Jadi saya mentang.
Baik, saya lanjutkan. Ya, yang pertama memang kita harus lihat program kita tidak berjalan mengapa. Apakah kemudian tugas pokok fungsi teman-teman tidak berjalan? Misalnya kita punya perencanaan program, tetapi kan sebagai personal PSM tetap bisa melakukan aktivitas PSM-nya gitu. Jadi itu tidak ada masalah, tetapi ketika itu bicara tentang program, Bapak Ibu memang harus memasukkan itu ke dalam monitoring atau evaluasi. Kenapa? Apa kendala yang dilakukan? Ya. Kemudian kendalanya karena apa nih? Gitu. Apakah kekurangan motivasi? Apakah memang tidak bisa dilaksanakan? Atau ada kendala teknis? Nah, ini yang kemudian menjadi catatan disampaikan kepada rekan-rekan tim, ya, berembuk, berdiskusi, apa solusi yang kita bisa lakukan. Ketika itu tidak bisa dihasilkan sebuah solusi, maka kemudian libatkan IPSM, kemudian libatkan para pembina. Nah, itu prosesnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mengevaluasi. Kenapa? Kemudian kita melakukan perbaikan. Begitu Bu Kartini. Karena tanpa itu kita nggak bisa tahu sebetulnya masalahnya ini masalah di programnya atau masalah SDM-nya yang tidak mau bergerak. Nah, itu ya. Jadi makanya kemudian perencanaan itu sangat penting sekali, mendetil kita buat. Kita tidak bisa membuat perencanaan hanya nanti tahun 2021 kita melaksanakan pendataan PDGJ di wilayah ini, tapi harus ditentukan waktunya kapan, siapa yang terlibat, ya kan? Nah, kemudian itu yang diingatkan teman-teman. Jadi memang komunikasi sangat penting sekali, ya, komunikasi di dalam teman-teman IPSM juga sangat penting sekali. Kemudian dukungan, ya, dukungan yang diperlukan itu juga harus sering saling mensupport satu dengan yang lain sehingga kita bersemangat. Dan yang terakhir adalah kita terus melakukan tadi pencatatan. Jadi kita punya sumber referensi yang kemudian bisa disampaikan. Kurang lebih itu Ibu Kartini. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, semangat terus. Terima kasih Pak Michael. Sudah dijawab, paling tidak penanya sudah ada beberapa hal masukan untuk solusi buat mereka sendiri. Begini, ini ada berikutnya. Silahkan Bu Betty Gamita dari Aceh. Sudah raise hand. Silahkan Bu Betty. Sudah raise hand. Ya, silakan Bu. Kesempatan sepenuhnya buat Ibu. Waalaikumsalam. Pak Michael, ini kayak masalah jejaring kita kan ada nih Puspelkesos, Pak. Oh. Bagaimana cara biasanya kan ada terlibat PSM di situ ya Pak di Puspelkesos tuh. Maksudnya apa saja yang di Puspelkesos tuh yang boleh kita rujuk ke Puspelkesos tuh Pak. Mungkin itu aja ya Pak. Ya. Ya kan Pak Michael lanjut aja. Siap Ya. dijawab. Baik Ibu, Bu Betty dari Aceh. Jadi memang yang kita kemudian bisa rujuk adalah kemudian mereka-mereka yang kemudian membutuhkan tindakan yang lebih lanjut. Nah, kita bisa membandingkan. Yang pertama, apakah zonasi, Bapak Ibu ya? Zonasi misalnya kita di desa. Nah, di desa itu memang tidak ada layanan gitu. Nah, itu adanya di kecamatan. Kemudian kan kita perlu membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan itu ke Puspelsos, ya, ke Puspelsos itu. Kemudian dia akan mendata dan merujuk begitu. Nah, disinilah fungsi teman-teman PSM. Setelah itu diketikkan sama petugas yang ada di sana, itu kita harus follow up, Bapak Ibu. Iya, kalau enggak nanti kelupaan. Bisa saja mereka sedang banyak data yang masuk, data yang sedang di-upgrade. Nah, kemudian itulah yang harus dilakukan. Caranya adalah kita membawa database, kemudian kita membawa orangnya, kemudian kita minta nomor kontaknya. Mohon izin, apakah sudah ada progres? Tanyain setiap hari bila perlu. Kenapa? Karena memang memerlukan bantuan. Nah, itulah IPSM gigihnya gitu loh. Jadi supaya itu menjadi satu ciri khas Bapak Ibu. Jangan dilepas. Jadi mereka itu akhirnya kan kalau datang IPSM ini, wah pasti saya bakal dijagain ketat. Kenapa? Karena kita perlu, dia butuh bantuan gitu Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman itu juga pernah saya lihat di Jogja. Jadi itu teman-teman PSM itu ngawal ketat. Jadi disuruh ganti-gantian tuh, datengin. Akhirnya cepat prosesnya. Jadi kita nggak mentok di birokrasi tetap berjalan, tetapi kemudian kita juga prioritaskan kebutuhannya. Karena kalau dia urgen banget kan ya pasti harus segera dong. Karena tanpa data nggak ada pelayanan begitu kan. Maka kalau udah kayak begini kita harus kompromi.
tolong ya dibantu, ini penting sekali gitu. Nah, itulah kebesaran hati kita, tetap bersabar, tapi kemudian progresnya tetap kita kawal. Demikian Ibu Betty. Oke, terima kasih Pak Michael. Bulan Bu Betty puas dengan jawabannya. Kalau belum ya nanti bisa disambung Bu, saya Japri Bu. Gitu. Iya. Mohon maaf Pak Michael. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bu Mariana Warakas. Sebenarnya Ya. Halo. Silakan Bu Mariana. Mungkin bisa langsung ditanyakan secara langsung aja. Sebenarnya Bu Mariana ada chatting ke saya Pak, minta dibantu ditanyakan. Tapi kalau Bu Mariana berkenan biar sendiri aja langsung gitu maksudnya. Silakan Bu Mariana. Sudah di-unmute belum, Bu? Oke, kalau gitu saya bacakan aja Pak Michael ya, pertanyaan Bu Mariana. Oke. Izin, saya Ibu Mariana dari Warakas. Saya ada masalah banyak warga Warakas yang kurang mampu dan salah satu keluarganya sakit dalam kurung gangguan jiwa dan perlu segera ditindaklanjutin. Pertanyaan saya, mulai dari mana untuk melaporkan kasus ini? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Karena kalau saya langsung ke rumah sakit jiwa, kan perlu rujukan lebih dahulu. Sedangkan pasiennya suka ngamuk kalau dibawa. Itu Pak, pertanyaan dari Ibu Mariana Warakas Pak. Silakan mungkin dijawab aja, karena Bu Mariana mungkin malu kali Pak, secara langsung bertanya. Silakan Pak. Ya baik Bu Mariana, ini tantangan dan kemudian sekaligus pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita memiliki masyarakat yang gangguan jiwa, yang pertama adalah Bapak Ibu memiliki data dulu ke rumah. Foto, kemudian keluarganya, identitasnya, kalau dia punya akta lahir, kartu keluarga, kalau dia sudah ber-KTP, nah itu juga diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan dulu edukasi. Jangan langsung bawa. Jadi beri edukasi dulu keluarganya, orang tuanya, bahwa dia membutuhkan perawatan tindakan-tindakan medis begitu. Nah, setelah diedukasi, kemudian pelan-pelan Bapak Ibu mulai membawa data tadi itu ke puskesmas. Nah, di puskesmas di sana itu kan ada psikolog. Nah, di sana psikolog sebagai layer pertama yang ada di sana. Nah, kita sampaikan ke teman-teman psikolog itu, ini saya ada warga saya sudah data, ini datanya, ini identitasnya, riwayat kronologis, kenapa kemudian mulai kapan keluarganya yang menyampaikan ini. Kemudian nanti puskesmas akan datang ke rumah. Nah, didampingi oleh PSM. Kalau misalnya keluarga tidak mau ke puskesmas, maka orang puskesmas yang datang. Nah, dari situ nanti teman-teman psikolog akan membuat rujukan begitu. Setelah kita memang ini membutuhkan bantuan lebih lanjut dan kemudian perawatan intensif, misalnya kalau jiwa yang kronis gitu ya. Nah, kalau dia yang singkat ya, yang masih ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, biasanya akan diterapkan saja. Dia kontrol ke puskesmas begitu. Jadi tahapannya seperti itu Bapak Ibu. Puskesmas didatangi dan itu akan ditunjukkan, dirawatlah di rumah sakit. Nah, sebenarnya bagaimana selanjutnya teman-teman PSM tetap mencatat. Oke, terima kasih Pak Michael sudah dijawab. Mudah-mudahan Ibu Betty dan teman-teman tidak bertanya bisa ya sedikit banyak ada solusi lah gitu. Pak Michael, ini teman-teman itu masih pengen nambah lagi nih, mohon izin. Diperkenakan Pak ya. Satu orang lagi aja Pak. Ini kebetulan dia dari Kebayoran Baru Pak. Ya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ini saya ulang Pak, karena teman-teman kalau menanya langsung di Zoom kok pada malu-malu. Minta dibacakan saja pertanyaan. Pertanyaan begini Pak, saya Ibu Delvi dari Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru. Saya mau bertanya Pak Michael, apabila di lapangan kita temukan keluarga yang cukup kaya atau mampu, tetapi tetap mendapatkan manfaat sosial atau bantuan sosial, bagaimana dan langkah yang harus dilakukan oleh seorang PSM? Silakan Pak. Oh ini wajib.
Banyak ini mah ditemukan di Itu lapangan. pertanyaannya saya wakili dengan mengambil dari Ya. chatnya. Silakan Pak. Inilah PR ya Bapak Ibu ya. Lalu gini, stekernya aku buka. Itu ini sangat penting sekali. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh PSM? Ya, yang pertama, Kecil suaranya, Pak. halo. Ya, udah jelas Pak. Udah jelas Pak. Ya, kalau misalnya kita melihat seperti itu, yang pertama sebetulnya adalah kita Apa ini kesan membesarkan suara aja? pendekatan persuasif ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita melihatnya kan tidak dalam konteks personal ya, tapi Bapak Ibu sebagai PSM kemudian boleh dong berkomunikasi kepada pihak RT ya. Bapak atau Ibu RT, ini masyarakat ini, warga ini kebetulan ini mampu. Kemudian kenapa ini masuk database? Nah, caranya adalah sebagai IPSM ya, jangan personal. Jadi sebagai IPSM datang melakukan pendekatan komunikasi yang baik, yang sopan, yang santun, begitu. Nah, kemudian terpertanyakan kepada RT. Nah, kemudian apa jawaban RT? Nah, kira-kira jawabannya tidak mengenakan atau kurang sesuai misalnya, kemudian mungkin nggak Bapak Ibu melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan misalnya. Kita lihat, misalnya yang orang kaya tadi misalnya, kemudian kita sampaikan, Bapak Ibu kebetulan kan mampu, apakah mungkin tetap mau menerima ini atau tidak? Dengan bahasa santun, mohon maaf kebetulan masih ada masyarakat kita yang belum. Nah, kan alternatifnya kan kalau negosiasi bisa dua, nggak apa-apa aku tetap milih karena database-nya di situ ya aku ambil, tapi nanti aku serahkan sama PSM, kan bisa aja itu satu. Atau yang kedua, dia memang, ya saya nggak tahu, saya dapat ya saya ambil gitu kan. Nah, itu kan sudah personal ya Bapak Ibu ya, jadi kita tidak bisa kemudian meributi itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyampaikan kepada pihak berwajib, dalam hal ini RT RW bahkan kelurahan, ternyata ada beberapa yang kemudian salah sasaran. Kira-kira masih bisa nggak diperbaiki. Jadi pendekatan kita, pendekatan santun, tidak konfrontif begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap menyampaikan bahwa kenapa saya menginformasikan ini karena kami lihat dan kemudian di tempat saya masyarakatnya masih banyak yang belum dapat. Bisa nggak misalnya ini bagaimana siasatnya? Kemudian masih mungkin nggak bisa berubah. Nah, jadi kita sudah melakukan banyak pendekatan tuh Bapak Ibu. Yang pertama dari pimpinan langsung ya, RT, RW. Yang kedua kita coba ke orangnya dan yang ketiga ke kelurahan. Kalau memang mentah berarti kita tinggal memberikan masukan aja ketika ada rapat-rapat di kecamatan atau di kelurahan, ya ternyata bansos kita masih belum tepat sasaran. Mohon dipertimbangkan. Ya, kita kemudian ini bisa masyarakat yang betul-betul membutuhkan, kira-kira bagaimana cara mengadvokasinya. Nah, itu yang disampaikan dengan santun. Nah, diajak ketua IPSM-nya untuk menyampaikan, itu yang disebut dengan advokasi. Tapi berdasarkan bukti ya, jadi jangan kata si anu gitu, jangan. Tapi Bapak Ibu memang sudah melakukan dulu tahapannya, saya sudah begini loh, tadi 1, 2, 3. Terus saya punya fotonya di rumahnya. Kemudian ini, ya kan kita nggak tahu, jangan-jangan memang dia membutuhkan sekalipun rumahnya besar Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Makanya tadi saya sampaikan, coba disampaikan kalau memang RT RW mental, nah kemudian coba pendekatan kepada yang bersangkutan langsung, tapi dengan cara yang baik, yang sopan, ya pendekatan IPSM loh, jangan personal. Jadi kalau kita emosi sebagai personal, tapi you pakai jubah kita itu, jas kita itu ya harus sebagai IPSM, tetap mengayomi siapapun itu orangnya. Demikian Pak Juwadi. Terima kasih Bang Michael. Mohon maaf Bapak Ibu peserta semuanya, kayaknya udah Pak Michael borong 4 pertanyaan nih. Yang lain cuma 3 pertanyaan. Ternyata di akhir sampai 4 pertanyaan dan semuanya sudah terjawab dengan sempurna dengan baik. Oke Bapak Ibu, mungkin saya selaku moderator dan selaku panitia juga menyampaikan acara untuk pemateri ketiga mungkin bisa kita tutup. Dan sekali lagi terima kasih Pak Michael, Pak Binsar, Bu Tina dan Bu Eka yang pada kesempatan hari ini sudah bersama-sama kita memberikan pelajaran, pembelajaran, motivasi dan semangat kepada para PSM Jakarta Utara dan beberapa PSM dari luar daerah. Oke, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan, sikap, dan mungkin tutur kata yang kurang berarti Bapak Ibu semuanya. Saya juga manusia biasa, tentunya ada salah dan khilaf saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita diri sendiri, untuk masyarakat, dan untuk pemerintah setempat yang ada di mana kita berada, termasuk di mana kita berada.
Oke, Bapak Ibu, demikian Pak Michael, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia selalu. Oke, Bapak Ibu, para peserta, mungkin kita nanti akan segera masuk kepada penutupan. Oke, demikian mungkin sementara saya pending sebentar acara ini setelah pada pemateri keempat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok di pending nggak ada sama Pak Juwadi? Oke, mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata memang sudah saya lihat itu sudah jam 2:43 nih untuk wilayah dari Indonesia bagian selain barat mungkin waktunya sudah agak sore kan gitu. Gini, mungkin kita akan masuk saja pada susunan acara berikutnya yaitu adalah penutupan. Bapak Ibu, saya tadi sudah berkoordinasi dengan Sudin Sosial Jakarta Utara, termasuk dengan Ibu Haji Nurlela. Ternyata mereka berdua saat ini masih di lapangan, masih monitor tentang bantuan sosial tunai BST yang ada di wilayah Jakarta Utara. Dan beliau mengamanatkan, mendiskusikan kepada saya untuk melakukan penutupan pada BIMTEK PSM lanjutan tingkat Jakarta Utara pada kesempatan hari ini. Oke, demikian mungkin ada sedikit beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan penutupan hari ini. Satu yaitu adalah ucapan terima kasih dari Bapak Kasudin Sosial Jakarta Utara, Bapak Ajiantoko, dari Ibu Haja Nurlela, Kasih Banjamsos Sudin Sosial Jakarta Utara. Beliau mengucapkan ucapan terima kasih atas partisipasi semuanya, panitia dan operator dan segala yang terkait dengan kegiatan ini, terutama khususnya narasumber. Karena ternyata acara ini sangat luar biasa. Acara ini dapat dilaksanakan dengan maksimal dari awal sampai dengan akhir hari ini. Yang kedua, mengenai sertifikat, Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan menyusul, baik itu melalui email ataupun bisa melalui WA apabila Bapak Ibu akan mengakses melalui WA. Tetapi untuk teman-teman yang di Jakarta Utara khususnya mungkin bisa dicetak secara langsung, dibantu oleh panitia, tetapi di luar daerah mungkin akan kirimkan lewat email masing-masing. Demikian juga untuk materi, dari 4 materi yang rata-rata ada 2 item atau ada 2 poin materinya, itu akan kami share melalui link masing-masing. Sehingga Bapak Ibu nanti segala sesuatu yang kurang berkenan, yang ada kekurangan dan tidak sampai, silahkan dikomunikasikan kepada saya. Jadi Bapak Ibu tentu sudah menyimpan nomor HP saya, silahkan segala sesuatu yang tidak diterima, yang masih ada kekurangan, disampaikan secara pribadi, nanti akan kita berikan solusi yang terbaik buat kita semuanya. Dan terakhir Bapak Kasudin juga mengucapkan kepada selamat atas meningkatnya kedudukan kita sekarang menjadi PSM di tingkat lanjutan. Kita sudah naik dari tingkat dasar menuju ke tingkat lanjutan. Dan saya selaku narasumber, selaku moderator dan panitia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila pelaksanaan kegiatan ini belum sempurna. Kegiatan ini masih ada kekurangannya. Kegiatan ini masih belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Kami tentunya sudah berusaha menampilkan, menyajikan, memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi itulah yang dapat kami lakukan. Mudah-mudahan semuanya terakomodir, mudah-mudahan semua merasa puas, dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat di luar kita, dan untuk pemerintah sebagai mitra kerja kita. Demikian mungkin sedikit acara penutupan ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Ibu, untuk acara penutup jangan lupa post-testnya diisi ya. Oh ya. Dan mohon kamera dihidupkan, kita mau ambil dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan fotonya dihidupkan dulu, yang mungkin masih disimpan wajahnya ditutup-tutupi. Silakan ada berapa layar ini Pak operator? Enggak ditutup Pak. Aduh. Ada 3 slide, silakan Bapak Ibu. Dari jam disiapkan dulu. Boleh pakai masker, boleh juga tidak. Ada 3 slide, kita akan ambil dokumentasinya masing-masing slide untuk mempersiapkan diri. Silakan Bapak Ibu siapkan diri, nanti akan saya berikan mungkin aba-aba atau kesiapannya untuk difoto di masing-masing slide. Siap? Oke, siap. Slide 1 Bapak Ibu, silakan mau selfie juga boleh.
posisi yang formal juga boleh, pakai masker lebih baik, tidak pun juga tidak ada masalah juga karena ini di rumah masing-masing. Oke, siap. Silakan slide 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dokumentasi slide 1 selesai. Masuk sekarang pada slide 2 yang merasa di slide 2 untuk mempersiapkan diri untuk diambil dokumentasinya ya. Siap Bapak Ibu ya. Nanti hitungan ketiga silakan dengan posisi masing-masing, dengan gaya masing-masing untuk diambil gambarnya. Oke, siap. Slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Slide terakhir, sekarang masuk pada slide terakhir, slide ketiga. Yang merasa berada di slide 3, kita akan segera ambil dokumentasinya, siap-siap. Oke. Sudah siap dengan pose dan posisi dan gaya masing-masing, selfie-nya masing-masing, siap ya. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Iya, tunggu. Udah, Pak. Sudah, Bu. Oke. Sudah, nggak apa-apa. Justru Ibu natural itu lebih bagus, Bu, daripada digaya-gayainnya. Justru kadang malu-maluin. Apa adanya itu lebih baik. Oke, demikian kami dari Panitia BIMTEK PSMT Kelanjutan bersama PSM Jakarta Utara mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara kami berikutnya. Mudah-mudahan berkenan. Oke, untuk post-test ini dari operator menyatakan Ibu bisa post-test itu melalui chat yang ada di Zoom ini ataupun boleh melalui WA masing-masing. Jadi nanti begitu pengisi akan masuk pada Google Form masing-masing yang akan diakses oleh operator kita. Itu Bapak Ibu silakan dilihat di form chatnya, di layar chatnya sudah ada. Ya, sudah dikirim Bapak Ibu, http://2/bit.ly post-test PSM lanjutan. Bapak Ibu mohon maaf, ini hasilnya lebih baik daripada pretest seharusnya, tetapi kami tidak menuntut apa-apa kalaupun Ibu ternyata hasilnya ada lebih kecil daripada pretestnya. Paling tidak pembekalan tadi sudah ada sedikit banyak lebih pemahaman daripada sebelumnya. Demikian kami dari panitia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Semuanya. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi. Oke. Makasih. Sama-sama. Bapak Jakarta Utara. Ya. Dosennya Umi cantik. Ibu Tantra. Tidak ada Umi cantik banget ya di sini. Umi tentrem keren lah. Keren loh bahasanya. Umi cantik loh. Ini apa ya? Kaci tuh. Umi cantik, Mi. Umi cantik, Mi. Mi, boleh lah, Mi. Waduh, Mi udah dipuji tuh, Mi. Mi, Bu Gaul muji nih, Mi. Umi udah dapat pujian hari ini, Umi cantik banget. Iya. Mi, besok kayaknya bikin nasi bebek. Oh iya, besok mau bebek nasi bebek rica-rica, enak Mi. loh. Bebek rica-rica, Mi.